Jumpa lagi di TV. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah desktop. Ya, sebuah perangkat desktop. Ya, ini adalah sebuah perangkat desktop jadi dari HP. Tepatnya ini adalah Omen 25L desktop. Oke, saat ini banyak orang yang melakukan aktivitas di rumah, mulai dari kerja, gaming, dan video editing mungkin bahkan dari rumah ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini tentunya akan cocok sekali sebetulnya pakai PC desktop. Kita udah bahas berulang kali ya. Tapi memang nggak banyak orang yang bisa merakit dan meracik PC. Yang udah bisa, ya udah berarti kalian jagoan. Tapi banyak yang nggak bisa sayangnya ya. Nah, solusinya adalah yang seperti ini. Satu paket desktop yang udah jadi seperti Omen 25L desktop yang kita review kali ini. Jadi dari HP ini sebenarnya ada dua produk desktop gaming seri Omen 25L. Yang pertama adalah GT11 dan ada GT12. Yang GT12 ini yang pakai side panel transparan. Sementara GT11 ada yang lebih terjangkau tapi tetap kencang. Dan GT11 ini adalah yang kita bahas kali ini ya. Oke, jangan teriak mahal dulu karena kalau dihitung-hitung sebetulnya PC ini satu setnya nggak jauh beda sebetulnya sama ngerakit ya. Kita bahas kenapa bisa nggak jauh beda. Spesifikasi dasarnya dia menggunakan Intel Core i7 10700F, Comet Lake 14 nano, TDP 65 watt, 8 core, 16 thread, 16 MB smart cache dengan base frekuensi di 2,9 GHz dengan turbo di 4,8 GHz. Akhiran huruf F itu memang menyatakan bahwa prosesor ini tidak memiliki integrated graphics-nya Intel ya. Nah, untuk motherboard dia menggunakan chipset H470. Jadi bukan chipset murahan. Ini chipsetnya kelas menengah atas sebetulnya ya. Form faktornya micro ATX, ada 4 slot memori, jadi bebas ya mau ngupgrade. Ada satu slot PCIe 3.0 X16 ya kali 16. Ada satu slot SSD M.2 NVMe PCIe dan ada 2 port SATA di situ. Sementara untuk memori atau RAM-nya bawaannya adalah 8 GB DDR4 2933. Ya, jadi memang konfigurasi awal pas saat dibeli itu adalah 1x8 GB atau single channel. Tapi kita tidak menyarankan jalan di single channel aja. Sebaiknya kalian memang upgrade jadi dual channel biar lebih mantap aja gitu ya. Jadi kali ini kita akan tes di dua konfigurasi, single channel dan dual channel. Kita tambahin satu lagi DDR4. Agak nyeleneh kita pasang DDR4 3600 ya kali 2x8 GB jadi 16 GB. Ya, mohon maaf kita memang hanya adanya RAM itu aja. Walaupun karena defaultnya di 2666 ya, jadi dia akan jalan di 2666. Kalian bisa pilih 2933 atau 3200 juga bisa. Dia akan jalan di 2666. Yang penting pakai dua keping jadi dual channel. Sebetulnya dia bisa aja jalan di 2933 tapi kalian harus punya RAM yang SPD-nya atau setting SPD-nya ada di 2933 ya. Nggak ngerti SPD, kita punya video spesial buat bahas itu ya tentang RAM ya. Ada video spesial di situ ya. Oke, kemudian tidak ada opsi di BIOS untuk ganti konfigurasi kecepatan memori ke setting yang lain. Ya, ini memang simple aja, tinggal pasang dan pakai gitu. Untuk modul bawaan dia memang pakai SPD 3200 tapi di limit di 2933 oleh si PC desktop ini. Jadi simpel aja, kalian cari yang SPD-nya 2933 atau lebih, dia akan jalan di 2933 langsung optimal aja. Oke, lanjut ke storage. Storage-nya ada dua. Yang pertama adalah SSD 256 GB M.2 NVMe PCIe dan ada 1 tera hard disk 7200 RPM ya. Dan kalian masih bisa nambah lagi SSD atau hard disk tambahan untuk yang SATA ya. Saya sih prefernya pakai SSD aja. Untuk graphics card dia pakai Nvidia GeForce RTX 2060 6GB GDDR6. Nah, sementara itu untuk casingnya, materialnya ini perpaduan logam dengan polikarbonat. Cantik banget, sampai ke dalam-dalam juga cantik ini casing ya. Form factor dan dimensinya ini adalah slim tower dengan ukuran yang kurus. Dia memang ya kurus, dia nggak gendut melebar gitu ya, dia kurus. Ini membuat dia sedikit lebih hemat di atas meja ketimbang casing tower konvensional. Untuk warna ini adalah shadow black, ya hitam gitu ya. Di panel depan ya kalian bisa ada hiasan logo Omen yang baru dan itu warnanya bisa diatur, ada efek lampu RGB-nya di situ. Untuk konektor di back panel ada satu Type-C USB 3.1 Gen 2, ada dua Type-A yang besar USB 3.1 Gen 2, ada dua Type-A USB 3.1 Gen 1 dan ada dua Type-A USB 2.0 ya. Dan ada 3
jack 3,5 mm, ya yang itu ada pilihannya untuk line in, line out, dan bisa untuk mikrofon. Plus ada satu Ethernet di belakang. Untuk konektor back panel dari graphics card sendiri ada satu konektor untuk DVI, ada satu untuk DisplayPort, dan ada satu untuk HDMI. Sementara itu di front panel ada satu USB 3.1 Gen 1, ini bisa untuk ngecharge handphone, tablet atau apapun lah ya gitu ya. Lalu ada satu USB 3.1 Gen 1 lagi, dan ada satu jack 3,5 mm audio out untuk headphone, plus satu jack 3,5 mm untuk mikrofon. Kemudian ini yang penting, dia punya konektivitas nirkabel ya, Wi-Fi dia punya Intel Wi-Fi AX201. Nah ini susah untuk dicari ya, kenapa? Ini sudah Wi-Fi 6 kayak yang di laptop itu ya, mendukung multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth-nya sudah versi 5.1. Kemudian untuk power supply, ini power supply 750 watt dengan sertifikasi 80 Plus Platinum. Sepertinya OEM-nya dari Cooler Master ini, jadi bukan power supply abal-abal ya, jelas ya. Sebenarnya Omen Desktop 25L ini tidak dipasarkan dengan paket lengkap dengan monitor, keyboard, dan mouse, tapi dalam pengujian kali ini kita akan bahas mengenai monitor, keyboard, dan mouse HP untuk menunjukkan bagaimana PC ini bila dipadukan dengan perangkat HP yang lain. Nah, yang kami gunakan adalah yang sebelah saya nih, ada monitor gaming HP X24C. Ini adalah monitor dengan display 23,6 inci, resolusi Full HD, panelnya curve. Ya, ini curve melengkung 1500L di sini ya. Ini adalah panel VA, jadi enak dilihatnya. Color gamut 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB, brightness 300 nits, refresh rate 144Hz tentunya, monitor gaming gitu ya. Response times 4 millisecond GTG atau gray to gray dengan lapisan layar anti glare di sini. Jadi selain buat gaming, mau dipakai buat ngetik-ngetik harian juga enak karena pantulan-pantulan nggak terlalu mengganggu di sini. Untuk konektor displaynya ada satu DisplayPort 1.2, ada satu HDMI 2.0 di situ ya. Lalu untuk fitur gaming monitor sendiri, dia sudah support Adaptive Sync, jadi support AMD FreeSync, dan dia juga support G-Sync compatible ya. Jadi bisa untuk dua-duanya ya, berhubung ini RTX, ini pakai G-Sync, wajar ya. Untuk gunakan G-Sync, pastikan bahwa kalian pakai port yang DisplayPort-nya ya. Lalu dia juga punya fitur namanya FPS Counter, ini berfungsi untuk nampilin FPS yang hasil gamenya ya. Posisi FPS Counter itu bisa diatur mau pojok kiri, kanan, atau atas, atau bawah gitu ya. Dan dia juga punya crosshair, ini mode cheating ya, dimana kita bisa naruh crosshair di tengah ya, yang silang itu bisa taruh di tengah, cocok untuk main game yang model-model FPS gitu ya. Terdapat 4 pilihan mode crosshair dan juga tersedia 8 pilihan warna yang bisa dipilih. Fitur-fitur ini semua bisa diakses melalui software di Windows. Menarik ya, biasanya kan kalau di yang lain tuh pakai on-screen display, jadi harus pencet-pencet, agak ribet. Ini pakai software aja. Sementara itu untuk keyboard, seperti yang depan saya ini adalah Omen Encoder. Ini adalah mechanical gaming keyboard menggunakan switch Cherry MX Red. Jadi ini enak buat dipakai ngetik ya. Suara kliknya tuh nggak terlalu berisik juga ya. Kadang-kadang kalau buat di rumah tuh kalau pakai yang ada kliknya tuh nggak enak ya, terlalu berisik. Ini enak banget gitu. Dan enteng juga karena ini Cherry MX yang red ya. Keyboard ini LED-nya emang merah, tapi dia bisa per key LED backlit ya. Jadi namanya per key red LED backlit, lucu ya, tapi ada kayak begini. Tombol ASDW-nya diberikan warna yang berbeda, keyboard gaming lah ya, dan backlit-nya bisa LED warna putih. Ini memudahkan untuk dibedakan dengan tombol yang lain. Keyboard ini juga punya fungsi makro sebagaimana layaknya keyboard gaming, dan terdapat fitur 100% anti ghosting and key rollover, membuat PC dapat mengenali seluruh perintah saat melakukan penekanan banyak tombol secara bersamaan. Kemudian untuk kabelnya ini model yang braided, jadi harusnya tough ya, tahan lama nih. Lalu kita beralih ke mouse. Ini adalah mouse Omen Vector Mouse. Sensitivitasnya sampai 16.000 dpi. HP menyebutkan sebagai mouse eSports. Desainnya ergonomis dan terlihat bentuknya memang spesial untuk pengguna tangan kanan di sini ya. Beratnya bisa diatur dengan pemberat. Ada 5 buah pemberat masing-masing 5 gram, jadi bisa dipakai sesuai kebutuhan. Sementara bobot mouse-nya tanpa pemberat sendiri 95 gram. Total bobot kalau dengan pemberat full adalah 120 gram. Ada lampu LED RGB di logo Omen dan di tombol scroll mouse-nya. Kabelnya juga sama, modelnya braided dan panjangnya sekitar 2 meter. Nah, lalu kita masuk ke software Omen Command Center yang ada di dalam PC desktop yang satu ini. Software ini bisa mengkonfigurasi Omen Desktop 25L. Ada tab banyak di sini ya, ada sistem
sistem vitals di sini untuk pemantauan beban kerja, GPU, CPU, memory usage dan lain-lain. Kemudian ada lighting juga untuk mengubah warna LED RGB ya yang ada di depan casing ini. Ada fan control, jadi bisa ngatur kecepatan kipas. Ada 3 preset, ada quiet, normal, dan turbo. Selain itu, Omen Command Center ini juga bisa jadi pusat untuk mengatur fitur dari perangkat HP yang terhubung ke Omen Desktop 25L ini, yaitu misalnya monitor ini, monitor HP X24X, Omen Encoder ini, dan mouse-nya juga ya. Contohnya seperti di Omen Encoder keyboard dan Omen Vector mouse. Jadi kita bisa ngatur lighting-nya langsung dari Omen Command Center ini ya. Sedangkan pada monitor si HP ini, si Command Center ini bisa digunakan untuk mengatur fitur-fitur monitor seperti FPS counter, crosshair overlay, mengatur response time, mengubah preset picture mode, itu bisa semua. Jadi semua dari software aja, nggak perlu pencet-pencet. Oke, kita langsung masuk ke pengujiannya ya. Performance konsistensi dulu kita coba pakai Cinebench R15 di loop 20 kali. Di sini kita bisa lihat di mode quiet sustain-nya ada di sekitar 1535 sampai 1546 dengan rata-rata di 1541. Kemudian di mode normal masih lumayan mirip skornya ya, masih mirip. Kemudian di mode turbo rentangnya juga tidak jauh berbeda. Ini agak lucu ya. Jadi mau taruh di mode manapun performance-nya mirip-mirip aja. Nah, yang beda ada di mana? Bedanya ada di suhu kerjanya, ya. Nah, tapi kita coba langsung aja ke Adobe Premiere gimana? Karena desktop yang satu ini kelihatannya memang nggak cuma cocok untuk dipakai gaming, tapi bisa buat content creation juga. Ya, kita coba. Tapi tentunya kita tes dengan dua konfigurasi, single channel dan dual channel. Oke, pertama-tama video 4K kita yang biasa kita pakai buat tes ya. Kita render video yang 2 menit 7 detik ini dengan setting 4K. Dengan software only, single channel kita dapat 27 menit 20 detik. Dual channel kita dapat 15 menit 56 detik. Lalu kita biarkan si kudanya mengambil alih untuk performance lebih tinggi. Single channel aja udah turun ke 7 menit 15 detik. Dan dual channel langsung turun ke 4 menit 53 detik. Jadi dual channel itu wajib banget. Kemudian kalau kita ngedit video full HD, tapi ini 60 fps ya. Single channelnya 7 menit 7 detik pakai software doang ya, cepat banget. Dual channelnya 4 menit 58 detik. Lalu kalau kita pakai CUDA dari si Nvidia-nya, single channel berubah jadi 2 menit 23 detik dan dual channel dia lebih cepat dari videonya, 1 menit 27 detik. Jadi lagi-lagi saya ingatkan, kalau kalian tertarik sama ini, langsung pikirkan untuk upgrade ke dual channel. Oke, kita masuk ke kemampuan gaming. Kita mulai dari sintetis dulu pengujiannya. Kita dapat skor Trimark Firestrike-nya graphic score di 17.950 poin. Tapi kita langsung aja masuk ke gaming test gimana. Ya, yang pertama kita masuk ke CS:GO 1080p low. Single channel kita dapat apa? 200 fps? Enggak, 318 sampai 400 fps. Dual channel 336 sampai 400 fps. Kalau ada yang nanya kenapa sih dites di low? Karena biasanya kalau e-sports itu mau frame rate tertinggi yang bisa dicapai. Ya, biar lebih mulus dan lancar ya. Kemudian Dota 2 1080p fastest screen render 100%, single channel itu 138 sampai 170 fps dengan scene berat itu bisa mencapai 114 sampai 130 fps. Tinggi banget memang. Tapi dual channel dia langsung lompat naik lagi ke 186 sampai 200 fps dan di scene berat 163 sampai 177 fps. Kemudian kita pindah ke game AAA, Shadow of the Tomb Raider 1080p high RTX medium single channel 45 sampai 57 fps. Dual channel lompat langsung ke 96 sampai 102 fps. Sementara itu kita pindah ke Death Stranding 1080p very high DLSS quality kita pasang ya. Single channel 98 sampai 117 fps dengan dual channel 110 sampai 130 fps. Benar-benar kepake sih kalau monitor 144 kayak gini ya. Lalu Assassin's Creed Odyssey 1080p high, single channel 40 sampai 60 fps, dual channel lompat 69 sampai 90 fps. Lalu kita tes storage-nya ya. Untuk SSD-nya kita tes read-nya ada di 3162 Mbps dengan write di 2195 Mbps. Untuk SSD 256GB ini hal yang wajar dan ini tergolong kencang. Dan untuk hard disk-nya ini 1 TB 7200 RPM yang lumayan kencang karena read-nya ada di 198 Mbps dan write di 197 Mbps. Ini kencang sih buat hard disk. Untuk konsumsi daya ya, si Omen desktopnya sendiri tanpa monitor itu dia bisa idle di 31 watt. Rendah ya, 31 watt. Dan untuk gaming dia bisa mencapai sekitar 250 watt. Sementara untuk monitornya tergantung modenya di mana, dia bisa dari 16 sampai 25 watt.
Oke, kita balik lagi ke si desktop ini ya. Sistem pendinginnya ini adalah CPU fan dengan satu kipas dan blok heatsink aluminium. Ada satu kipas pembuangan udara di belakang casing. Mari kita cek suhu kerjanya ya. Lagi-lagi kita load dengan Cinebench R15, kita loop 20 kali. Di normal mode seperti biasa ada burst di situ ya. Pengujian suhu prosesor itu bisa mencapai 97 derajat tapi langsung turun tentunya. Ya biasa diizinin performance tinggi dulu terus diturunkan ke kisaran 74 sampai 76 derajat Celcius. Sementara itu di turbo mode di awal pengujian prosesor tuh dilepas tapi hanya nyampe 88 derajat Celcius. Suhu prosesor kemudian turun ke kisaran 70 derajat Celcius. Lalu kalau kita pindah ke quiet mode, katakanlah nggak mau berisik-berisik gitu ya, di mode ini ternyata suhu prosesor tetap terjaga ya, walaupun tadi kan udah dicek ya, performanya mirip-mirip aja. Di awal emang bisa lompat sebentar ke 90 derajat Celcius, lalu dia stabil di 79 sampai 81 derajat Celcius. Sementara itu untuk GPU-nya atau graphics card-nya kita tes dengan Firestrike lagi, kita stress test dan itu ke 80 sampai 82 derajat Celcius. Gimana kalau kita padukan mode main game ya, CPU dan GPU? Kita coba Assassin's Creed Odyssey. Di awal CPU-nya seperti biasa, dia akan dibiarkan spike sebentar, lompat sebentar ke 90 derajat Celcius, lalu dia turun ke 80 sampai 82 derajat Celcius. Sementara GPU-nya ada di kisaran 77 sampai 78 derajat Celcius. Oh ya, tapi pas ngetes tentunya kita nggak buka seperti ini. Ini ditutup, full tertutup ya, full. Nah, harganya gimana? Ya, harganya Omen Desktop 25L ini ada di kisaran 19.500.000 rupiah. Harga ini, ingat, ini yang bikin hitungannya harus benar-benar dipikirin, nggak cuma harga hardware doang. Karena sudah ada Windows 10 Home di situ. Ada Microsoft Office Home and Student yang nilainya sekitar 1,8 juta. Dan ada 1 tahun garansi tentunya. Dan garansinya ya bukan per part ya, tapi 1 unit langsung. Sayangnya emang pada saat video ini dibuat, kita masih belum dapat harga untuk keyboard, mouse, dan monitor yang satu ini. Ya, jadi kalau kita lihat memang ya, dia punya kipas cenderung emang ngepas. Udah cukup sebetulnya, tapi seandainya kalian mau sedikit modif, digedein lagi akan lebih baik tentunya ya. Kemudian untuk RAM, memori, datang dengan 8 GB, tapi kalau kalian mau beli ini, kalian sebaiknya upgrade langsung. Jadi itu akan bikin performanya jauh lebih tinggi. Kemudian memang dia nggak berkilauan dengan RGB LED nyala-nyala di mana-mana, tapi nggak semua orang juga suka ya dengan itu. Jadi ini kesannya lebih elegan aja untuk sebuah desktop gaming yang juga bisa dipakai buat content creation. Karena kenceng juga untuk content creation. Penampilannya jadi sederhana, tapi tetap elegan. Form factornya yang slim tower itu bikin dia cenderung lebih hemat tempat. Prosesornya juga kencang dan siap multitasking juga ya. Performanya cenderung stabil di sini. Cooler CPU-nya walaupun kecil itu sudah mencukupi sih ya. Suhu kerjanya masih oke, bahkan di mode quiet pun dia masih tetap oke ya. Lalu ada pengaturan kipas di Omen Command Center di situ ya. Suhu GeForce-nya juga tergolong oke di sini. Kinerjanya oke banget ini RTX 2060 di sini. Ada 4 slot RAM, jadi kalian bisa upgrade nambah lagi. Ini baru ada 1 yang kepasang, mau nambah 3 lagi juga bisa gitu ya. Konektor lumayan lengkap dan yang penting banget ada Wi-Fi 6 di sini. Jadi kalau pasang di rumah cuma ada Wi-Fi doang, langsung nyambung, nggak ada masalah. Sementara itu untuk si monitor ini ya, ini layarnya udah curve, refresh rate 144, udah support FreeSync dan G-Sync di sini. Fitur gamingnya juga lengkap, bisa dikontrol pula dari desktopnya pakai software doang ya. Jadi memudahkan sekali. Lalu untuk mechanical keyboardnya kita lihat switch Cherry MX-nya ini yang saya suka banget ya. Personally saya juga pakai Cherry MX yang red, saya suka ini. Responsif, tombol SDW-nya juga ditandain, gaming banget ya. Support per key red LED backlit di sini dan support 100% anti ghosting and key rollover. Support makro dan ya nyaman lah buat dipakai ya. Kemudian untuk si mouse ini ya nyaman banget buat digunakan karena ergonomis bentuknya ya. Dia pakai LED RGB tapi juga nggak terlalu berlebihan buat kalian yang suka cenderung minimalis. Ini enak banget lihatnya. Tombol-tombolnya juga enak banget, empuk dan nyaman. Dan fitur-fiturnya lagi-lagi dengan mudah bisa diatur dari software Omen Command Center. Ya, jadi kalau kalian cari PC gaming atau PC high performance tapi bingung ngeraciknya gimana, ya ini adalah solusi yang sangat baik sekali, terutama si PC desktopnya, karena ini sudah langsung jadi, performanya oke, dan kalau kita hitung-hitung juga harganya nggak segitu jauhnya beda terhadap ngerakit, terutama kalau kalian menghitung software resminya ya, dan Wi-Fi AX-nya yang cenderung saat ini agak susah dicari ya. Hanya saja ingat, upgrade dulu jadi dual channel, itu yang paling penting. Setelah di-upgrade dual channel, PC ini langsung punya performa yang lebih sangar lagi. Saya Irfan, Jagat Review TV.